Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang kami cintai dan kami sayangi, teori diplomasi pada pagi hari ini saya akan menceritakan mengenai sebuah pendekatan sistem internasional untuk perdamaian. Satu buku yang menjadi referensi penting di dalam hal ini adalah karya Louis Diamond dan John McDonald yang berjudul A System Thinking Approach to Peace Building. Buku yang ditulis pada tahun 1996, Multi-Track Diplomacy, A System Approach to Peace. Ya, ini suatu multi jalur dalam diplomasi, dalam pendekatan perdamaian dalam sistem internasional. Louis Diamond and John McDonald ini adalah praktisi yang bekerja di dalam Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan sekaligus ini menjadi pemikir HI untuk bidang pembangunan perdamaian. Keduanya mengembangkan satu pendekatan sistem pemikiran untuk perdamaian. Jadi tadi saya sebut sebagai a system thinking approach to peace building. Dan ini merupakan tonggak yang sangat penting karena jauh dipikirkan oleh banyak orang sebelumnya. Pemikiran mereka yang begitu menonjol adalah pembagian praktek diplomasi menjadi banyak jalur atau multi-track diplomasi yang digambarkan sebagai tata kerja hubungan internasional yang paling mutakhir, yang tidak saja berbicara atas nama aktor negara, tetapi juga menghadirkan aktor non-negara yang masing-masing mempunyai track atau mempunyai jalur sendiri-sendiri pada satu ketika berjalan sendiri, tetapi pada saat yang sama menciptakan sinergi bagi usaha pencapaian perdamaian yang lebih visible. Dengan demikian, tujuan nasional dalam politik luar negeri yang pada umumnya dikerjakan secara terpisah, tapi kini dengan hadirnya aktor non-negara itu, tujuan nasional dapat diselenggarakan secara bersama-sama, secara sinergis. Dan kita tahu bahwa konsep yang dikembangkan oleh Louis Diamond dan McDonald ini banyak dibicarakan dalam pembangunan perdamaian, apalagi Louis Diamond dan John McDonald ini bekerja untuk Institute for Multi-Track Diplomacy yang didirikan di Amerika Serikat yang mengkaji tentang strategi pembangunan perdamaian. Nah, di sini Anda dapat mempelajari tentang pemikiran sistem sebagai sebuah pendekatan yang langsung dapat diakses melalui situs resminya, yaitu imtd.org. ORG ya, organization. Institute for Multi-Track Diplomacy.organization. Disitulah kita akan memperoleh banyak informasi mengenai bagaimana diplomasi mutakhir berjalan, serta tokoh-tokohnya yang terlibat di sana. Kita barang tentu kita akan menemukan banyak pemikiran tentang bagaimana sistem internasional itu dapat dikerjakan oleh para aktor menuju perdamaian melalui 9 jalur. Dan dari
apa yang pernah kita pelajari, multi track diplomasi ini adalah bagian dari sistem resolusi konflik dan perdamaian. Para aktor diarahkan dalam sistem internasional itu masing-masing melakukan tugasnya di dalam tracknya masing-masing. Dan multi track diplomasi itu merupakan pembagian dari satu sistem pengorganisasian yang ya sangat longgar, karena masing-masing mempunyai elemen yang cair ya di lingkungan masing-masing. Ya, setiap elemen di dalam track memiliki sumber daya yang unik, nilai yang berbeda, norma yang berbeda, tetapi juga mungkin mempunyai tujuan yang berbeda dan melaksanakan kegiatannya yang juga mempunyai pendekatan yang berbeda-beda pula. Namun demikian, dalam satu konteks resolusi konflik dan perdamaian, maka mereka berinteraksi dan satu dengan yang lain saling mempengaruhi untuk memperjuangkan terjadinya perdamaian internasional. Istilah track diplomasi itu, track yang pertama adalah track G2G. Jadi merupakan diplomasi tradisional yang mengandalkan relasi antara negara dengan negara. Tetapi 8 jalur yang lainnya merupakan satu track atau jalur yang dilakukan individu maupun lembaga swadaya masyarakat dan kelompok-kelompok swasta lainnya untuk mencapai ya kepentingan mereka di dunia internasional. Tadi saya katakan bahwa ya, mungkin tujuan diplomasi itu berbeda-beda di setiap track, di setiap jalur. Misalnya dalam track bisnis, ya sudah tentu tujuannya tidak untuk misi perdamaian. Maka dari itu kurang mendapatkan perhatian. Tujuan bisnis itu ya tidak lain adalah untuk mengejar profit dan menghasilkan uang. Nah, ini berbeda juga pada track yang lainnya, misalnya track dari international non-governmental atau non-governmental organization, IGO dan IGO, lembaga swadaya masyarakat. Para aktivis juga bukan juru damai, dan tujuannya tidak saja untuk perdamaian, tetapi untuk memenangkan pihak-pihak yang mereka perjuangkan. Para penyandang dana biasanya juga memiliki tujuan untuk ya, membangun suatu dunia yang lebih kondusif, yang lebih baik. Tetapi cara masing-masing track itu mendefinisikannya dengan cara yang berbeda-beda. Mereka punya pendekatan yang berbeda, mereka datang dari sumber daya yang berbeda, dan mereka mungkin juga tidak berkonsentrasi untuk benar-benar melakukan hasil untuk perdamaian yang berkelanjutan. Hanya saja kami lebih percaya bahwa pada saat yang sama persoalan perdamaian dan resolusi konflik ini merupakan persoalan bersama. Kita memandang apakah itu untuk kepentingan state actor maupun non-state actor, tetapi bekerja bersama-sama untuk membangun sinergi agar tercapai perdamaian dunia. Ya, kita melihat ya pada kenyataannya memang kita tidak dapat menyatukan secara dengan serta-merta ya. Tetapi kita melihat bahwa teori sistem yang sekarang ini dijalankan seperti karya Wallerstein misalnya, di situ jelas adanya struktur di dalam masyarakat internasional yang satu dengan yang lain itu
bisa dikatakan saling melakukan relasi yang bersifat hegemonik dan resistensi. Karena yang kuat biasanya menggunakan yang lemah untuk kepentingan mereka. Oleh karena sistem sinergi ini sangat longgar. Maksudnya bahwa tidak ada orang yang bertanggung jawab terhadap satu perbuatan, dan karena itu setiap track di dalam jalur ini memang mandiri. Sehingga di situ ya tidak ada aturan yang kaku, dan relasi di antara state actor dan non-state actor itu bersifat sangat longgar. Namun demikian, dalam sistem internasional itu masing-masing pihak mempunyai cara untuk mengatur dan menjelaskan tentang apa-apa yang harus dikerjakan pada setiap jalur itu, dan juga mengatur tentang apa yang tidak boleh dikerjakan oleh setiap track. Nah, ini secara faktual, sesungguhnya setiap jalur itu menjalankan misi masing-masing, dan oleh karenanya mereka membuat keputusan sendiri untuk jalur itu dan untuk kepentingan mereka sendiri. Oleh sebab itu, di dalam hal mencapai perdamaian internasional, maka dibutuhkan interaksi dan dialogis di antara keduanya, antara state actor dan non-state actor itu, yang mempunyai misi dan arah tujuan yang sama bagi perdamaian yang lebih besar. Ataupun juga secara komitmen bersama untuk meredakan konflik yang ada di dalam sudut-sudut belahan dunia yang sedang mengalami perang. Dari sini kita melihat bahwa hubungan internasional yang berisi state actor dan non-state actor ini, ya adanya keharusan untuk dapat selalu berhubungan dan bekerja sama untuk menuntaskan misi mereka bagi perdamaian. Meskipun kita tahu ya, di dalam praktek perdamaian itu mereka banyak perbedaan, hanya saja harus ada platform yang sinergis untuk meningkatkan perdamaian ini supaya berhasil optimal. Maka di dalam setiap track harus mempunyai kesepahaman yang sama, punya persepsi dan gagasan yang sama, serta menentukan peran mereka masing-masing dan mencari jalan agar supaya metode untuk menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian dapat disepakati bersama. Sehingga antara aktor negara dan non-aktor negara itu dalam beberapa hal ya melupakan misi mereka yang lebih spesifik, tetapi harus membangun platform bersama dengan pendekatan yang sama, dan kemudian juga mempunyai tekad yang sama untuk menciptakan perdamaian dan menghindari konflik-konflik yang lebih besar. Saya kira itu saja yang perlu kami sampaikan, sehingga nanti pada akhirnya kita akan menjelaskan mengenai seberapa besar apa yang dilakukan oleh aktor non-negara ini di dalam arena internasional. Dengan demikian, kita akan memperoleh satu gambaran yang lebih modern, yang lebih terkini. Sehingga belajar tentang studi diplomasi itu tidak hanya berbicara relasi government to government, G to G, tetapi juga mempelajari tentang peran dan diplomasi non-negara
di dalam mewujudkan perdamaian secara global. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Minggu depan kita sambung lagi tentang peranan non-state actor ini di dalam hubungan internasional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.